Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 83B Teknik Sipil yang beranggotakan Tifardi Winata, Muhammad Busyanandi, dan Alegasi Al-Ghifari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai persamaan Bernoulli. Yang pertama, teori dasar. Persamaan Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli. Prinsip Bernoulli merupakan konsep tekanan dan ketinggian dari fluida dinamis. Prinsip Bernoulli merupakan pernyataan bahwa tingkat kecepatan fluida dinamis berbanding terbalik dengan tingkat tekanan yang dialaminya selama perpindahan. Semakin cepat fluida dinamis berpindah, semakin kecil pula tekanan yang dialaminya. Sebaliknya, semakin lambat fluida dinamis berpindah, tekanannya semakin besar. Prinsip Bernoulli berlaku pada aliran fluida yang termampatkan maupun aliran fluida yang tidak termampatkan. Bunyi hukum persamaan Bernoulli. Bunyi hukum. Kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Hukum Bernoulli hanya bisa diterapkan pada zat cair mengalir dengan kecepatan yang berbeda-beda melalui sebuah pipa. Pengertian lain dari hukum Bernoulli adalah fluida dalam komposisi ideal yang memenuhi ciri-ciri atau karakteristik mengalir. Persamaan matematis B tambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. P tekanan Pascal, rho massa jenis fluida kilogram per meter kubik, V kecepatan fluida meter per sekon, G percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, H ketinggian meter. Contoh kasus penerapan di lapangan. Pertama, gaya angkat pesawat terbang. Pesawat terbang dapat terangkat di udara karena adanya perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah sayap pesawat. Bentuk sayap pesawat yang melengkung membuat udara yang mengalir di atas sayap memiliki kecepatan lebih besar dibanding udara yang mengalir di bawah sayap pesawat. Kedua, menekan selang air sesuai dengan hukum Bernoulli dengan membuat luas permukaan mengecil. Kecepatan air yang keluar dari selang akan lebih kencang. 3. Venturimeter. Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur debit aliran fluida dalam pipa. Ketika fluida mengalir melalui venturimeter, kecepatan aliran fluida akan meningkat di bagian kontraksi dan menurun di bagian ekspansi. Ya, contoh soal dan pengerjaannya. Yang nomor 1, sebuah pipa berbentuk seperti gambar dialiri air. Luas penampang besar 10 cm kuadrat dan penampang kecil 5 cm kuadrat. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar 2 meter per sekon dengan tekanan 40 kPa, maka tekanan pada pipa kecil adalah, pertama, kita menulis diketahuinya bahwa A1 atau penampang 1 itu luasnya 10 cm persegi. Yang penampang 2 atau A2 itu luasnya 5 cm persegi. H1 ketinggiannya itu 0. Sedangkan H2 60 cm atau 0,6 meter. V1 diketahui 2 meter per sekon. Sedangkan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan P1 sama dengan 40 kPa atau 40.000 PA. Rho air 1000 kg per meter kubik. Cara yang pertama adalah hitung terlebih dahulu kecepatan air pada pipa kecil dengan menggunakan persamaan kontinuitas sebagai berikut. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Atau 10 dikali 2 sama dengan 5 dikali V2. V2 menjadi 40 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon. Selanjutnya, untuk menentukan P2, kita gunakan hukum Bernoulli sebagai berikut. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. P1-nya adalah 40 kPa ditambah rho GH1 1000 dikali 10 dikali 0 ditambah setengah
dikali 1000 dikali V1 kuadratnya itu 2 kuadrat. Sama dengan P2 ditambah 1000 dikali 10 dikali 0,6 ditambah setengah dikali 1000 dikali 4 kuadrat. Menjadi 40.000 ditambah 2000 sama dengan P2 ditambah 6000 ditambah 8000. P2 sama dengan 42.000 dikurangi 14.000 sama dengan 28.000 PA atau 28 KPA. Lalu soal berikutnya adalah sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara di dalam sebuah terowongan angin. Tekanan statis udara adalah 100 kPa dan tekanan total yang terukur oleh tabung pitot adalah 120 kPa. Jika massa jenis udara adalah 1,2 kg per meter kubik, maka kecepatan aliran udara adalah pertama kita tulis diketahuinya PS sama dengan 100 kPa atau 100.000 PA, PT sama dengan 120 kPa atau 120.000 PA, Rho sama dengan 1,2 kg per meter kubik, percepatan gravitasi atau G 9,8 meter per sekon kuadrat, dan H atau ketinggian sama dengan 0. Dengan menggunakan hukum Bernoulli, kita dapat menentukan kecepatan aliran udara sebagai berikut. PS ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan PT ditambah rho GH ditambah setengah PV kuadrat. 100.000 ditambah setengah dikali 9,8 dikali 0 ditambah setengah dikali 1,2 dikali V kuadrat sama dengan 120.000 ditambah setengah dikali 9,8 dikali 0 ditambah setengah dikali 1,2 dikali 0. Maka V2-nya sama dengan dalam kurung 120.000 dikurangi 100.000 kurung tutup dibagi setengah dikali setengah. V2 sama dengan 33.333,33. Lalu V di akar dari 33.333,33. Maka jawabannya adalah 182,57 meter per sekon. Lalu soal yang ketiga. Air di bawah memasuki bagian bawah pipa dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per sekon dengan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Bila tekanan pada bagian atas pipa 52,5 kilopascal, maka besar tekanan pada bagian bawah pipa adalah diketahui V1 sama dengan 1 meter per sekon, V2 sama dengan 1 meter per sekon, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, rho air 1000 kg per meter kubik, P2 adalah 52,5 kilopascal atau 52.500 pascal, hanya 5 meter. Maka cara menghitungnya adalah P1 ditambah rho GH ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH ditambah setengah rho V2 kuadrat. P1 ditambah 1000 dikali 10 dikali 5 ditambah setengah dikali 1000 dikali 1 kuadrat sama dengan 52.500 ditambah 1000 dikali 10 dikali 0 ditambah setengah dikali 1000 dikali 1 kuadrat. Maka P1 ditambah 50.000 ditambah 500 sama dengan 52.500 ditambah 500. P1 53.000 dikurangi 50.000. Maka jawabannya adalah 3.000 pascal atau 3 kilopascal. Demikian penjelasan dari kami mengenai persamaan Bernoulli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.